Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan diri kita sendiri dan juga yang lainnya agar senantiasa menikmati dan bersyukur dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya nikmat hidayah, nikmat taufik Allah mudahkan kepada kita sehingga kita berusaha untuk terus mengevaluasi ilmu ataupun mengevaluasi amalan kita. Karena sesungguhnya di balik tenangnya hidup, tenangnya keadaan, ada sesuatu yang tidak pernah tenang, yaitu syaitan dari kalangan jin yang terus punya cita-cita dan keinginan memperbanyak temannya di neraka. Dan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, ini bisa menjadikan sebab kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah SWT mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan bahas tentang syaddu dzari'ah. Ya, nanti pokoknya dari kitab tauhid ini, syaddu dzari'ah adalah menutup jalan kemungkinan yang akan menyeret kepada kejelekan. Istilahnya tindakan preventif. Sebenarnya dalam agama kita ini kita jumpai sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi ada satu kaidah yang memudahkan kita tentang agama kita. Jadi ucapannya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan ad-dinu mabniyun ala masalihi fi jalbiha wa dar'il qaba'ih. Jadi agama yang banyak, yang luas, muncul ribuan jilid buku. Dari agama yang benar itu intinya tergambarkan dalam kaidah yang sedikit. Jadi agama itu dibangun di atas maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita ingin lihat agama ya isinya tadi kebaikan-kebaikan. Wadar ilil qabaih, dan menolak kejelekan. Jadi kalau cuman kebaikan saja itu tidak kuat. Misal si fulan orangnya ganteng, pinter, ya, cekatan, kuat, ya, kuat gitu ya, dan seterusnya dari perkara kebaikan disebutkan. Dan tanpa disebutkan lawannya.
maka menyebutkan seluruh kebaikan ini justru menunjukkan ketidaksempurnaan. Ya, dia pinter, kuat, sregep, nggak pernah tidur, nggak pernah makan, begitu. Ya kan? Nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah sakit, nggak pernah ngeluh, nggak pernah butuh, misalnya. Tapi kalau lawannya, ya, dia orangnya pinter, tapi nggak sombong, gitu. Dia sehat, kuat, hidupnya seimbang, itu nggak berlebihan. Nah, demikian juga agama. Makanya agama itu intinya itu tadi, mengambil kebaikan dan menolak kejelekan. Wadar'ulil qabaih. Kemudian dari kaidah-kaidah agama dalam kebaikan ada kaidah, ya, idza tazahama adadu masalihi fakhtar a'la minal masalihi. Apabila saling berdesak-desakan maslahat dalam satu waktu, dalam satu keadaan, kebaikan yang banyak ini tidak bisa ditarjih. Ditarjih itu artinya, oh ini dulu, nanti belakangan, begitu. Ini nanti, gitu kan. Itu namanya ditarjih. Jadi dalam satu waktu membutuhkan pengamalan dengan kebaikan yang banyak. Ya, misalnya di satu waktu dia ingin berjihad. Dalam waktu yang sama tatkala dia sudah menginginkan jihad yang luar biasa yang dia angan-angan, ternyata ibunya butuh, misalnya. Mana yang lebih baik? Nah, inilah. Nah, makanya ibu ini pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak ingin berjihad, gitu. Saya nggak ridho ya Rasulullah, saya sedih, gitu. Akhirnya anaknya dipanggil. Kamu ingin berjihad? Iya. Kamu ingin mencari ridho Allah? Iya. Ibumu masih hidup? Masih. Irji', kamu sekarang pulang. Fafihima fajahid. Pada keduanya kamu berjihad. Nah, berarti dalam perkara ini, dalam waktu yang sama, berbakti kepada orang tua lebih tinggi maslahatnya ketimbang jihad. Apabila jihadnya itu tidak dimobilisasi oleh pemerintah, karena pemerintah kadang melakukan mobilisasi umum, ya, misalnya Hankam Rata, ya, Pertahanan Masyarakat mobilisasi umum, sehingga pemerintah tidak mengizinkan untuk absen bagi siapa saja yang ditunjuk jihad atau diberi kemampuan untuk jihad dan sebagainya, untuk absen nggak boleh, walaupun ibunya merengek, gitu. Maka dalam keadaan seperti ini, ibunya nggak bisa, ya, meminta, ini anak saya mau suruh tunggu selipan, ini padi, ini. Tatkala negara membutuhkan, orang tuanya nggak bisa. Tapi tatkala negara itu mengizinkan, seperti kasus yang terjadi pada kisah hadis tersebut, ya, maka diputuskan nggak apa-apa, begitu. Maka ini lebih baik. Pilih yang lebih baik kalau misalnya tidak bisa ditarjih. Dan perkara ini banyak sekali dalam kehidupan. Kemudian dalam kaidah kejelekan ada kaidah lagi, idza tazahama adadul mafasidi fakhtar akhafu minal mafasidi. Ya. Apabila berdesak-desakan antara kejelekan yang banyak, ya, dan ini tidak bisa ditarjih misalnya, maka pilihlah kejelekan yang paling jelek. Sebenarnya contoh-contoh ini pada contoh-contoh yang kadang sangat sulit, ya, tapi contohnya agak gampang, nggak apa-apa lah. Contohnya gini, ada seorang laki-laki bekerja misalnya di manalah, di Amerika atau di mana, gitu, ya, untuk cari duit. Baru 4 bulan, ya, baru 4 bulan misalnya istrinya minta pulang misalnya. Atau misalnya thalabul ilmi, baru 4 bulan istrinya minta pulang, ya, minta pulang, dan ini kalau nggak pulang berbahaya. Sementara si laki-laki ini juga cinta misalnya. Nah, maka kita lihat mafsadah yang paling kecil. Kalau memang dia cinta pada istrinya dan tidak mau hubungan dengan istrinya putus, tatkala suruh pulang, ya sudah pulang. Ya, walaupun dia meninggalkan thalabul ilmi, beresiko
Tetapi putusnya hubungan dia dengan istri, menurut dia, kondisinya dia, resikonya lebih apa? Besar. Nah, kemudian juga ada kaidah tentang masalah tadi, syaddu dzari'ah, menutup bahaya. Ternyata setelah kita lihat-lihat kitab tauhid ini, ya, ada syaddu dzari'ah yang paling besar. Yang paling besar. Misalnya kalau zaman dulu orang mengatakan, apabila kamu takut di libur pasang, kamu jangan bermain di tepi pantai, gitu. Maksudnya kalau kamu takut terbawa ombak, ya jangan main di pantai, gitu. Ini karena kalau main pantai takutnya terbawa. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya, jangan buang api sembarangan, misalnya. Di musim kemarau, hutannya kering, ya, udah lama nggak hujan, kering kerontang, buang api sembarangan. Ternyata dari api kemudian apa? Menjadi kebakaran hutan. Nah, ini membuang api ini dilarang karena sebagai tindakan syaddu dzari'ah. Nah, ini perkara ini ternyata masih kecil, ya, resikonya maksudnya. Ada lagi resiko yang lebih besar lagi, tapi ini lebih tipis lagi. Jadi semakin tinggi resiko, ternyata permasalahannya semakin tipis. Nah, semakin tinggi resiko, ternyata apa? Permasalahannya semakin apa? Tipis. Gitu. Jadi resikonya tinggi, tapi permasalahannya tipis. Kita ambil dari ucapannya Al-Imam Al-Barbahari. Ini ada dalam kitab Syarh Sunnah. Al-Imam Barbahari mengatakan begini, fahdhar sigharal muhdatsati minal umur, fa inna saghiral bid'i yasira kabiran fa'azumat fasarat dinan yudanu biha faghtar bihin nas falam yastati'a al-khuruja. Jadi beliau mengatakan begini nih, ya, hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil. Jadi bid'ah yang kecil itu apa? Hati-hati loh. Dan ternyata tatkala orang masuk dunia sunnah, ini memang lebih baik dia hati-hati memang. Karena dunia sunnah itu kan ada dua. Ya, ada dua nih. Kalau misalnya menganggap perkara-perkara yang bukan sunnah sebagai sunnah, maka menjadikan perkara itu menjadi perkara apa? Bid'ah. Satu poin. Poin yang kedua, menjadikan perkara-perkara yang bukan bid'ah menjadi bid'ah. Ini juga bid'ah juga. Masya Allah. Dan perkara ini ternyata nggak mudah. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, baru udah lama ya, maksudnya sebelum di Yaman, saya dengar ada seorang tokoh, namanya kalau nggak salah Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Rais gitu. Wah, ini jadi pembicaraan gitu. Nah, di Yaman juga saya dengar lagi. Nah, setelah itu udah lama kayak gitu, saya dengar berita Syekh Abdul Aziz, ya, Ar-Rais tadi, ternyata beliau sudah bertaubat. Ya, sudah apa? Bertaubat. Jadi dia seorang pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau, padahal Jamiah Islamiyah Madinah kan moderat, katakanlah begitu ya. Beliau ternyata punya pemikiran yang ini sebenarnya nggak ada tuntunannya. Beliau mengatakan tentang definisi bid'ah gitu ya. Saya lihat videonya masalahnya. Segala apa yang tidak ada di zaman Rasulullah adalah bid'ah. Ini bagi para orang-orang yang ngaji Ahlussunnah yang awal-awal ini gampang banget membid'ahkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya dengan dasar tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau dasarnya tidak ada di zaman Rasulullah, banyak yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ilmu tajwid, ilmu yang lainnya ya, usul fikih, qawaid fikih, ya, ilmu mustalah, nggak ada. Ya. Dan permasalahan-permasalahan lain seperti ijazah jelas nggak ada, YouTube jelas nggak ada.
Lah kalau kayak gini kemudian jadi patokan YouTube bid'ah, berarti orang yang masuk YouTube bukan ahlus sunnah gitu misalnya. Nah ini contoh-contoh kalau dikembangkan gitu ya. Ijazah bid'ah, bagi siapa yang punya ijazah bagi bid'ah gitu. Nah, ini kecil kemudian menjadi apa? Menjadi kristal. Kristal membesar. Ya. Sampai kalau kita ingat sejarahnya Khawarij, wah itu menjadi bid'ah takfiri karena menganggap para sahabat itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini. Jadi ada ifrat ekstrim kanan dan ada tafrid ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu misalnya ya bukan amalan sunnah. Ya, bukan amalan sunnah, dia katakan ini amalan apa? Sunnah. Akhirnya orang beramal dengan amalan-amalan yang bukan sunnah karena distempel amalan itu menjadi sunnah. Padahal itu amalan yang apa? Bid'ah. Dari kecil, bid'ahnya kecil, lama-lama apa? Membesar. Membesar, membesar. Setelah membesar, fasarat dinan yudanu biha. Akhirnya manusia sudah terbiasa dengan agama yang sumbernya adalah apa tadi? Bid'ah. Faqtara bihan nas. Kemudian orang lihat agama yang tadinya kecil yang dibangun di atas bid'ah itu menjadi besar, orang pun simpati. Orang pun apa? Simpati karena banyak pengikutnya. Jadi kalau banyak pengikutnya orang simpati, orang itu nggak peduli benar salah gitu. Sing penting akeh gitu. Sing penting apa? Akeh. Itu nanti kalau kita bahas di kitab Tauhid ternyata itu sudah menjadi satu peradaban tersendiri. Sing penting akeh. Akeh batire, ya. Bahkan di Amerika itu ada aliran penyembah setan dan banyak. Ya kalau di Iran kan ada aliran penyembah kemaluan wanita. Kalau di Inggris ada aliran penyembah tikus putih. Ya, maksudnya agama, tapi udah benar kan hasilnya aliran gitu. Di Indonesia juga ada yang nyembah sapi kan? Ada yang nyembah sapi nggak? Ada, nyembah kuburan dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Nah, ini sebenarnya agama. Faqtara bihan nas. Kemudian manusia tertipu dengan tadi yang tidak ada tuntunannya secara sunnah, ya, tapi membesar, udah banyak pengikutnya, akhirnya orang pada ikut. Melu KP lah, sing wis dadi. Nah. Dan prosesnya ini memang ya mungkin ratusan tahun, sing wis dadi, sing wis ana. Nah, sing wis kepenak dari melaku, dari ngendang gitu. Ya, dari ngendang. Gitu. Kemudian apa? Setelah besar manusia tertipu, falam yastati'a khuruja minha. Kemudian tidak bisa keluar dari bid'ah yang sudah dia jalani bertahun-tahun, yang sudah besar. Walaupun dapat hidayah, walaupun dapat taufik, abot, ya. Orang merubah kebiasaan itu apa? Sulit sekali. Bukan pada orang, pada diri kita sendiri. Ya, misalnya ada orang yang kebiasaannya tahajud, dia pengen nggak tahajud, sulit loh. Biasaannya ngaji, kepengen nggak ngaji, sulit. Gitu. Kebiasaannya bantu istri, kalau nggak bantu istri, sulit. Makanya biasakan perbuatan baik. Yang biasa ngerokok, pas uangnya habis, koreknya habis, apa yang dia lakukan? Kowe duwe apa ora ya kan? Endi koreknya gitu. Gleseh gitu loh. Gleseh gitu. Kadang kesepuan, ya sudah sepuh, nggak bisa nyangkul, nggak bisa apapun gitu ya. Dia cuma terduduk, nggak ngapa-ngapain. Tapi ada amalan yang terus melekat dengan dirinya, yaitu puntung rokoknya nggak lepas dari apa? Bibirnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ki janjane wong nunggoni apa coba? Maca Quran ora, ya kan? Macul ora, zikir ora. Nikmat apa nggak nikmat? Bisa jadi nggak nikmat, cuman itu kebiasaan hidupnya. Arep ngapa maning nek orang rokok, bingung gitu lah. Sama, arep ngapa maning nek ora tahajud. Kalau sudah kebiasaan apa? Tahajud. Nah, ini yang akan kita bahas tentang saddu dzari'ah, kita tutup jalan yang akan menghantarkan
pada perkara yang paling bahaya. Dari yang sedang paling kebakaran hutan ya paling materi, ya kenang ombak paling ya mati gitu kan, kenang penyakit paling ya mati gitu kan. Resiko tapi nggak besar. Ini ada resiko yang lebih besar ya pada pembahasan kita, yaitu tentang orang beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah jelek atau baik ya? Ikhlas loh. Baik apa jelek? Baik, ikhlas dengan tuntunan baik. Tapi beribadahnya di dekat kuburan orang soleh. Nah, baik atau jelek? Janjinya sih main loh. Tapi kan nang pengajian lagi bahas gue masih ngomong main mending menang. Iya kan? Itu. Dan betul, saya punya teman-teman dia mondok di satu tempat, cerita ke saya kalau ngapal Quran di masjid itu nggak enak, nggak khusyuk, sulit masuk. Tapi kalau saya ngapalnya di kuburan, cepat masuk dan khusyuk. Demikian juga kalau saya tidur di masjid nggak enak, tapi kalau di kuburan, masya Allah enak. Makanya banyak kuburan dibangun lebih mewah ketimbang apa? Masjid gitu. Ya, ini ngeri sekali ya hadirun, karena nanti yang berubah adalah awalnya beribadah kepada Allah, takzimnya kepada Allah, beribadahnya akhirnya ke kuburan, ya, dan akhirnya ke penghuni kubur. Yang gampang, ya, istilahnya apa ya? Religi apa namanya? Wisata religi. Wah, religi ya kan? Aslinya kan kalau mau dikatakan wisata religi ya kan Mekah, Madinah ya kan? Masjidil Aqsa. Ternyata sekarang enggak. Wisata religi akhirnya mana? Kuburan. Nah, apakah di situ wisata? Ya enggak lah, donga. Ya kan? Sing urung duwe jodoh, ayo melu. Sing kepengin diangkat dadi PNS, ayo melu. Sing dodole kepengin rame, ayo melu kengesuk. Ya. Ger wisata religi ping semene pada umroh ya kan? Masya Allah, dalilnya metu ya kan? Masya Allah. Daripada umroh larang ke ya. Ini Masya Allah, ini penting ini ya, karena letaknya adalah keselamatan kita di dalam beribadah kepada Allah ini ya. Jadi bahaya itu dilihat dari apa? Resiko. Nah, kalau resiko seperti ini memang nggak kelihatan, hartanya juga nggak kalong, fisiknya juga nggak apa-apa ya, tetapi Allah tidak ridho, Allah murka. Mana ya babnya ya? Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi kita masuk bab ke-18, ternyata di sini bab tentang ya, tentang penjagaan tauhid. Jadi ternyata penataan buku ini sangat berkesinambungan, sangat serasi. Yaitu babu maja'a minat taghlidh, bab yang menjelaskan tentang larangan yang keras. Fi man 'abadallah, ternyata diberikan kepada orang yang beribadah kepada Allah inda qabrin rajulin saleh, di dekat, di samping kuburan orang saleh. Dia tidak beribadah ke kuburan, dia beribadah kepada Allah, cuman tempatnya di samping kuburan. Seperti ini misalnya, dia nggak zina, dia nggak apapun, ya kan? Tapi deket-deket, ya, dengan perempuan yang bukan mahram. Rasanya gimana? Ada bedanya nggak? Orang sama laki, ya. Kemudian satu lagi orang sama perempuan yang bukan mahram. Yang sama laki, yang ini laki sama perempuan bukan mahram, rasanya sama apa beda? Beda. Padahal ini nggak zina, nggak ngapa-ngapain. Rasanya aja sudah beda. Ya, Masya Allah. Ini
Makanya syariat mengatakan wala taqrabu zina. Karena ini jalan menuju zina. Begitu. Wala taqrabu zina. Misalnya lagi nih contoh nih. Ada orang mabok-mabokan. Kita biasa ngaji, ya bukan kita lah. Ada orang biasa ngaji, biasa sholat dan seterusnya, pakai gamis, pakai jubah. Datang ke tempat orang mabok-mabokan tadi, kita duduk di situ. Orang itu duduk di situ. Gak ikut mabok? Gak ikut, ya. Mana yang dihukum lebih keras? Yang mabok atau yang nggak mabok? Yang nggak mabok. Karena ini ya bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang nggak mabok sesungguhnya. Kalau kamu ikut mabok, dampaknya banyak. Pertama, amalan kamu jadi hilang. Yang kedua, kamu jadi teladan gitu. Kayak sing ngaji begelem mabok. Nah, masa kowe sing kadang ngaji, kadang ora, kadang sholat, kadang ora gelem mabok, kalah kowe karo kae. Mabok ayo. Gitu. Itu nanti jadi teladan, maka ini siksanya lebih berat. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi tindakan preventif ya, ini lihat resikonya. Pada resiko yang terbesar maka ini lebih besar pula pengingkarannya. Di dalam kitab sahih diriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya Ummu Salamah mengkisahkan kepada Rasulullah SAW tentang kanisah. Kanisah itu artinya gereja. Ya, gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang dilihat di tanah Habasyah, Ethiopia. Ya, Ethiopia, Habasyah. Orang kulit hitam ini. Wa ma fiha minas suwar, dan apa yang ada di gereja itu dari gambar-gambar. Nih, jadi Masya Allah, ini termasuk indah ya, nggak ada gambar-gambar. Memang dengan gambar-gambar itu kan memberikan kesan apa? Angker, khusyuk gitu. Kayaknya menyentuh, ya kan? Coba antum masuk ke masjid atau antum masuk ke rumah dukun misalnya. Di rumah dukun banyak gambarnya nggak? Banyak gambarnya, banyak patungnya. Ya, kalau dukun pakai cincin, cincinnya gede apa kecil? Gede. Kalau pakai kalung, kalungnya gede apa kecil? Gede. Supaya menimbulkan efek ya takzim kepada perkara itu. Sedangkan kita kan yang ditimbulkan adalah takzim kepada Allah. Takzim kepada apa? Allah. Jadi di situ ada gambar-gambar. Faqala, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lihat kayak gini ini gimana ya Rasulullah? Ah, ini teladan. Ya, teladan kita, Aisyah seorang yang cerdas, orang yang pintar, ahli surga. Tatkala beliau tidak tahu perkara, beliau bertanya. Jadi memang di dalam agama kita kalau tidak tahu, bertanya, jangan nyimpulkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau menyimpulkan dahulu berbahaya. Pernah dengar nggak kisahnya orang yang dilihat oleh Rasulullah di neraka yang perutnya besar? Ya, Rasulullah pas Isra Mi'rajkan lihat neraka. Di neraka itu ada laki-laki yang perutnya besar. Lah, besarnya nyentuh tanah. Sambil jalan kayak gini, dia masih di neraka sampai hari ini. Waktu sudah di neraka, sekarang masih di neraka. Sambil ngesot gitu ya. Jadi ngesot tapi perutnya. Sambil menusuk-nusuk perutnya. Ya, ditusuk-tusuk. Dia nusuk-nusuk sendiri perutnya. Rasulullah bertanya, ini siapa wahai Jibril? Ini adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Nah, siapa dia? Gitu. Dia dulu adalah orang kaya. Nah, dia sering melancong. Jadi orang Mekah biasa melancong ke Syam. Syam itu ya daerah Yordan, Syria, Palestina. Itu wilayahnya Syam. Istilah zaman dulu Syam gitu. Lah, tatkala dia berobat di Syam ini, lihat ada berhala di sana. Di Syam. Nah, dia tuh ya ini bahayanya jadi orang bodoh. Tatkala dia melihat sesuatu yang menarik tapi dia tidak tahu ilmunya, kemudian dia anggap ini sebagai apa? Inspirasi. Sebagai apa? Inspirasi. Tatkala dia pulang sampai ke Mekah, akhirnya dia minta bantuan para dukun.
dukun ini akhirnya minta bantuan para jin. Akhirnya jin ini ngurek. Ya, ngurek bahasa Indonesia ini apa Pak Kasmin? Ngurek karena tambangnya ngurek-ngurek. Ngurek karena melakukan pengeboran bawah tanah itu. Ngurek terus jinnya itu. Ngambil patung-patung yang ada di zaman Nabi Nuh, diambil, keluarin. Akhirnya taruh di Mekah. Taruh. Akhirnya yang tadinya mereka takzim kepada Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah gitu ya, akhirnya menyembah kepada berhala. Ini malu bertanya, susah di jalan. Malu bertanya, kekal di neraka gitu. Tergantung orang yang bertanya ya. Kalau ini obrolan zaman dulu waktu masih sekolah katanya nih, malu bertanya sesat di kamar katanya. Ini anak-anak yang nggak beres ini ya. Ini malu bertanya, kekal di neraka nih. Amr ibn Luhai Al-Khazai. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan orang ini? Padahal kalau kita lihat waktu itu Rasulullah SAW dalam keadaan terpuruk. Karena posisi beliau lagi hijrah. Gak mungkin waktu itu ke Madinah. Dipilih tempat yang mau menerima, yaitu di Habasyah. Dan Habasyah itu orang Nasrani. Biasanya kalau orang lagi lemah, dia mencari apa? Ya di samping suaka juga mencari inspirasi, ya kan? Oh, lagi beana kayak iki beda di esuk lah menyang ora ngungsi kayak iki tak balik Mekah tak gawe kayak gini gitu kan. Kan enggak ternyata. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim rajulus saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila mati di kalangan mereka seseorang yang saleh, au abdis saleh ataupun hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidah, kemudian dibangun masjid. Ya pentingnya ngaji ya. Ada yang bertanya dari perkataan saya, ya pentingnya ngaji? Ada enggak? Kalau ada yang bertanya monggo, kalau enggak tak jelaskan. Jadi orang ngaji itu ya, orang ibadah itu kan identik seneng dengan apa? Masjid. Garang masjid rasanya apa? Adem. Tatkala dia tidak punya ilmu, nanti idenya liar. Ya, idenya liar kayak gini. Le ngesuk nek bapak mati le. Kowe kan ngerti bapak ki nek nang masjid ki adem. Ngesuk nek nang bapak mati dikubur nang masjid le, nek ora nang njaba masjid nempel. Bayangannya apa? Kalau dikubur di masjid kan banyak yang sholat, banyak yang ngaji, rasanya apa? Adem gitu loh. Bener apa salah kayak gini wasiatnya? Sudah pernah terbetik kayak gini di hati antum masing-masing? Belum? Benar. Saya pernah masalahnya gitu. Ya karena nggak tahu waktu masih kecil. Iya, jadi setan itu akan membisiki, alhamdulillah. Nah ini ya. Lah ternyata terjadi pula. Ya itu juga biasa. Ya. Jadi kalau ada orang soleh, maka dibangun apa? Masjid. Wa suwaru fihi tilkas suwar. Kemudian di masjid itu digambar orang itu, digambar ini orang solehnya kayak gini, kayak gitu. Sehingga tatkala orang ke masjid, rasanya ya adem, mantep gitu. Ya, ada gambar orang solehnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Menurut siapa? Allah. Menurut kita kan yang buka dugem, dugem ngertas mboten, Mbah? Dugem niku diskotik, Mbah. Niku nggih, kafe-kafe kan orang mandeng jelek ini, maksiat ini. Berapa liter khamr tertumpah, ya kan? Berapa banyak kehormatan tercabik ini. Berapa banyak generasi muda jadi loyo gara-gara ini. Jelek banget ini. Tapi menurut Allah yang paling jelek sebagaimana dalam hadis. Karena terjadi pemalingan dari beribadah kepada Allah menuju peribadatan kepada kuburan.
Ilhadrun azani wa azakumullah. Ada satu kisah. Ya, ada satu kisah begini. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menaklukkan Jabal Tariq, Gibraltar ya. Sekarang apa? Gibraltar, Spain, Spanyol. Ya, Spain atau Spanyol. Ternyata tatkala membongkar gereja di Spanyol itu ada kuburan. Ada kuburan nih, ada makam. Ya. Kuburannya itu setelah dibongkar, mungkin pakai peti ya wallah alam ya, pakai kuburan dibongkar itu ternyata jasadnya masih utuh. Masya Allah, jasadnya masih apa? Utuh. Ini insya Allah benar ya, maksudnya karena riwayatnya benar sebagai ini benar nih, beda dengan info ketemu jasadnya masih utuh. Nah, ini kalau ini jelas dari riwayatnya, ya. Ternyata di situ tertulis Daniel, yuqalu Daniel, ya. Dan kemudian dibawakan oleh hadis Rasulullah SAW, innal jasada anbiya lam tubla. Sesungguhnya jasadnya para nabi tidak bosok. Jadi matinya sudah lama tapi tidak busuk. Nah, yang jadi pembahasan kita bagaimana? Ini problem. Problem apa? Ya kalau orang yang tidak mengetahui tauhid, wah ini dibikin museum, dibikin prasasti, nanti buka tiketing dan sebagainya, nanti perjalanan ke makamnya Nabi Daniel. Kan apa coba? Duit kan? Ya, duit. Nabi loh, bayangkan. Masya Allah. Ini payu ini kalau dijual. Wah, Masya Allah bisa dapat royalti nih. Wah, ini berbahaya ini. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menutup celah akan dijadikan kuburannya Daniel sebagai masjid. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada pasukannya untuk menggali 100 lubang kuburan. Berapa banyak? 100. Yang dikubur berapa? 1. Bayangkan. Yang dikubur 1 nih. Bikin kuburannya berapa? 100. Pas malam hari gitu ya. Ya, pas malam hari kumpulkan semua orang yang mau menimbun kuburan. Ya. Dalam waktu yang sama Daniel dikuburkan di salah satu kuburan. Di antara 100 itu kemudian 100 kuburan ditimbun. Sekarang orang melakukan prediksi mana kuburannya Daniel, sukar apa sulit? Sukar ya, pertanyaan kan sukar apa sulit kan? Sulit juga benar, sukar juga benar. Sukar apa sulit? Sukar dan sulit. Nah, ini namanya apa? Preventif. Ada preventif lagi. Dulu Rasulullah SAW kan pernah baiat di bawah pohon. Dan orang yang baiat di bawah pohon ini nanti insya Allah masuk surga ini. Yang terkenal dengan baiatur ridwan. Nah, ini pohon ini kalau nggak ditebang nanti buat ibadah ini. Nanti orang membuat prasasti kongko-kongko di sini nih manjir ini gitu, diagungkan. Akhirnya tebang gitu. Makanya antum kalau ngamatin ya, ini kadang orang yang melakukan tur kadang nggak ngamatin masalahnya. Misalnya antum melakukan tur ya ke Madinah, kan antum diajak ke tempat ini, tempatnya Masya Allah nggak dibangun sederhana ya kan? Nggak ada yang dibangun kemudian memberikan kesan seperti itu. Ini dalam rangka menutup celah yang tadinya manusia takzim kepada Allah, kemudian takzim kepada selain Allah. Ini pembahasan yang kita bahas. Jadi kisahnya, kalau misalnya orang beribadah di kuburan orang saleh, maka dia akhirnya beribadah kepada orang saleh tersebut yang ada di kuburan dan melupakan Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada kuburan. Waduh, kalau nggak hati-hati ditangkap itu. Masjidnya dibubarin itu. Masya Allah. Ya kan? Ngeri itu. Masya Allah.
Ngeri ini, waliyadzubillah. Sebagai kelengkapan kisah ya dari Daniel tadi, Daniel itu termasuk nabi ya. Jadi ceritanya begini, sejarahnya Daniel. Dulu ya, Kaisar itu ingin bikin Injil. Ingin bikin apa? Injil. Injil menurut versi pemerintah. Ya kan? Yang sudah diselewengkan, sudah dirubah. Akhirnya pemerintah ini mengumpulkan seluruh pendeta. Ya, mengumpulkan seluruh apa? Pendeta. Kalau di antara pendeta itu tatkala pengesahan Injil yang dibikin oleh pemerintah tidak ridho, dipenggal. Ya. Jadi memang orang memegang agama dari zaman ke zaman begitu, dipenggal. Lah termasuk Daniel ini diundang. Nah Daniel juga tahu kalau misalnya dia tidak mengakui kebenaran Injilnya pemerintah, dia dipenggal. Tapi kalau dia mengingkari kebenaran Injil yang dia miliki, namus yang dia miliki, ya dia tidak membenarkan, berarti dia juga kufur. Akhirnya dia mikir dengan dalam, akhirnya ketemu. Akhirnya Injilnya, kertas-kertas Injilnya dimasukkan ke dalam apa? Sungu, ya, ke dalam tanduk. Ya, zaman dulu kan orang pada kalungan tanduk kayak gitu, taruh tanduk, taruh di situ, di tanduk. Akhirnya raja mengumpulkan seluruh pendeta. Dan raja mengatakan, apakah kalian beriman dengan Injil ini? Begitu. Di hadapan para pendeta. Dan seluruh pendeta mengatakan, ya saya beriman dengan Injil ini. Gitu. Termasuk Daniel. Kan di kalungan kayak gini. Ya kan? Nah, kemudian Daniel mengatakan bagaimana? Ya saya beriman dengan Injil ini. Gitu loh. Masya Allah ya. Jadi raja bilang gini, apakah kalian beriman dengan Injil ini? Para pendeta mengatakan, ya saya beriman. Nah Daniel juga mengatakan, ya saya beriman dengan Injil ini. Gitu. Dengan Injil ini maksudnya Injil yang ada pada tanduk tadi. Nah, akhirnya beliau meninggal dunia, jasadnya nggak busuk. Dalam rangka menyelamatkan akidah kaum muslimin, maka Umar bin Khattab memerintahkan menggali 100 kuburan. Dan dalam satu malam 100 kuburan ini ditutup dalam waktu yang sama, sehingga orang nyari mana kuburannya Daniel sulit. Mesti orang saling mengingkari, ini Daniel, oh enggak, ini juga, oh enggak bisa, sulit. Masya Allah ya, antara orang yang berpikiran akhirat dengan orang yang berpikiran apa? Dunia. Kalau ini mau dijadikan dunia bisa nggak ya? Bisa banget ya, bisa banget. Jangankan Nabi ya, wong jaran be bisa kuburannya di sembah. Ada kisah nyata ini di Banyuwangi. Udah pernah dengar kisah ini? Di Banyuwangi ini ya. Di Banyuwangi ceritanya ada keluarga, ya kan? Keluarga itu ya punya kuda. Ya punya apa? Kuda. Kudanya mati, dia dikubur. Ya, pada mati dikubur. Nah kemudian ya si punya rumah ini, punya kuda ini pergi ya ke satu negara, nggak pulang-pulang. Akhirnya sama juru kunci dikatakan ini kuburannya wali. Ini kuburannya apa? Wali. Akhirnya orang pada datang. Ini kuburan wali gitu kan? Pada datang. Lah, tatkala dia pulang kaget, loh kok jadi kayak gini? Kenapa diagungkan? Kenapa disembah? Ini kuburan kuda gitu loh. Ini kuda apa? Kuda kok bisa diagungkan, disembah kayak gini? Gimana, ini nggak bener ini? Nah, orang ini juru kuncinya mengatakan, enggak, ini kuburan wali. Wong sayang punya kuda ya, sayang mendem, sayang punya rumah ini, kok kamu ngeyel? Enggak, ini kuburan wali gitu. Kamu berani bukti-buktian? Berani? Wali? Ya, saya kuda, dibongkar. Ternyata setelah dibongkar, jasadnya jasad kuda apa jasad manusia? Jasad kuda. Tatkala jasadnya kuda, akhirnya orang ini mengatakan, gara-gara kamu nggak percaya kalau ini kuburan wali, walinya marah berubah menjadi kuda. Ana maningnya itu kehidupan. Makanya masalah hidayah taufik itu, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini pokoknya peradaban kayak gitu-gitu. Nyi Roro Kidul ada apa enggak sih ya? Jin itu. Tapi kan orang percaya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Gitu loh. Dan yang lainnya lah, kalau diceritakan terlalu banyak ya.
Dan materi kayak gini kadang sensitif. Tapi kita harus menyampaikan dan berlindung kepada Allah gitu ya. Berlindung kepada Allah. Kita lanjutkan lagi lah, hadirun azani wa azakumullah. Maka dijelaskan di sini, fahaulai jama'u bainal fitnatain. Maka mereka itu mengumpulkan dua fitnah. Yang pertama, fitnatul kubur. Fitnahnya kuburan. Kuburannya disembah. Itu kalau antum tahu ya, Ka'bah itu kan, itu kalau nggak dijaga, Ka'bahnya disembah itu. Langsung disembah. Ya, makom Ibrahim kalau nggak dijaga disembah. Masya Allah. Kan yang disunahkan kan cuma mengusap Hajar Aswad, itu pun sunnah. Kalau mampu, kalau enggak kan Bismillah Allahu Akbar gitu kan. Bismillah Allahu Akbar. Kalau cium jauh kan, ini kan ada bedanya. Nah, kalau ini kan ini. Kan Hajar Aswadnya, tapi kenapa kok kemudian berubah kepada temboknya sekalian, ya Allah. Seakan-akan Ka'bah itu jelmaan dari Allah. Kemudian di situ tertumpah segala harapan, segala keinginan, segala ya Allah, segala bisa syahdu, merdu dan seterusnya, rindu yang mengerikan gitu ya, tanpa adanya ilmu gitu loh. Masya Allah, ini ya Allah ya Rabbi, ini perkara yang real gitu. Tapi memang ya ada jurus untuk mematahkan hujah semacam ini. Oh itu Wahabi jangan didengar. Ya Allah ya Rabbi, Rasulullah loh yang ngajarin tentang penjagaan tauhid. Masya Allah, anak-anak apa ya? Sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil dalil ini dari mana sih? Dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim. Inilah, ya, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya Allah, ya Rabbi. Inilah perkara yang kita harus akrab. Minimal untuk keselamatan diri kita dan keluarga. Yang kedua, fitnatut tamathil. Yang kedua, fitnahnya patung-patung, gambar-gambar gitu, prasasti gitu ya, gitu. Jadi memang ada fitnahnya. Jadi ngaruh. Gambar itu apa? Ngaruh, ya. Fil hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada satu hadis lagi, tapi sudah terdengar azan. Satu hadis lagi kita baca, ya. Mungkin pada pertemuan datang kita habiskan, ya, berikutnya. Diriwayatkan pula, ya, anha qalat, dari Aisyah juga berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kritis, tafiqa yatruhu khamisatan lahu, mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, khamisatan lahu ala wajhi, yaitu kain lah, ya, di atas apa? Wajahnya. Jadi ciri-ciri orang yang husnul khatimah meninggalnya itu berpeluh keringetan, ya Allah, ya, berpeluh nih. Jadi kadang orang meninggalnya alhamdulillah anteng gitu loh. Alhamdulillah anteng orang tahu sholat anteng, ya Allah. Rata-rata kayak gitu. Padahal ciri-ciri orang yang husnul khatimah itu berpeluh dan merasakan sakit yang luar biasa. Ya, sampai Aisyah juga mengatakan, Fatimah juga mengatakan, ya abata, innaka tu'aq kama yu'aqu rajulaini minna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau merasakan sakit 2 kali lipat sakitnya di antara salah seorang di antara kami. Jadi 2 kali lipat. Begitu. Dan memang sakitnya Rasulullah itu dihabiskan tatkala sebelum meninggalkan dunia. Jadi habiskan di dunia, merasakan sakit gitu. Masya Allah. Jadi meninggal dunia zahirnya memang sakit. Kalau nggak sakit malah berbahaya. Lah kalau berbahaya dari sisi mana sih? Lah nanti sakitnya diganti di kuburan. Kalau sakitnya di kuburan, kalau sudah mulai sakit di kuburan, ke sana sakit terus. Jadi kuburan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra
awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tingkatan pertama dari perjalanan di akhirat. Jadi alam akhirat itu sudah dimulai oleh setiap individu begitu dia cemplung hari pertama di kuburan. Kalau di hari pertama dia sudah, waduh, digedos, dier, waduh, dicokot sujanatul akhirah, ceket gitu. Kemudian ada makhluk yang hitam, yang bau menemani, suruh pergi nggak mau. Ya Allah, ini kedepannya terus dalam keadaan susah gitu. Pokoknya jangan nyicipi azab kubur. Makanya inilah perbedaan alam dunia dengan alam kubur. Kalau alam dunia kan, kalau aku mati tolong siramkan khomer di pusaraku, iringi jasadku dengan musik gambus, gitu, ya kan? Matinya karena saking nggak punyanya duit untuk beli khomer, akhirnya zaman dulu belinya minyak tanah. Akhirnya minum minyak apa? Minyak tanah, gantinya khomer sampai mati. Jadi orang kalau sudah kecanduan khomer, ngeri itu, ya. Makanya katanya di Gombong itu ada produsen khomer namanya Cipat. Ya, namanya apa? Cipat. Kalau sipat ikan ya, sipat sim. Ini Cipat. Katanya bahan Cipat itu dari rendeman kayu, air rendeman minyak obat nyamuk dan seterusnya dibikin minuman. Keras itu ya, matilah. Tapi yang namanya orang sudah kecanduan khomer gak enak diminum. Inilah, jadi ya Allah, setan ini memang mengajak manusia yang susah untuk tambah susah. Makanya kalau kita mulai terhinggapi susah, ingat, jangan diperpanjang susah itu. Kalau diperpanjang susah itu, setan geret gitu. Ngeri itu. Cepat-cepat kembali ke syukur, cepat-cepat kembali mengingat nikmat Allah begitu. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan di akhirat. Kalau sudah awalnya bahagia, maka berikutnya lebih mudah. Kalau awalnya sudah susah, berikutnya lebih diadab lagi. Terus begitu, ya Allah, ya Rabbi. Makanya sebenarnya pemandangan yang mengerikan. Cuman pemandangan ini bisa dilihat dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Orang tahu ibadah dan seterusnya, gaweane kayak gitu tok, seneng-seneng dan seterusnya, kadang maksiat, kadang begitu sama suaminya, mungkin suaminya tak benar, tangga suaminya puara sama suaminya. Begitu naik mobil ngebut, ya kan, mobilnya guling, akhirnya mati, gitu kan. Dikira ini cinta yang suci, akhirnya dikuburkan satu liang. Ya Allah, ya Rabbi. Ini karena nggak paham tentang tauhid. Ini ngeri sebenarnya. Kalau yang tahu ya bongkar aja, dipindah, yang laki sama perempuan. Ya, waliyadzubillah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, Rasulullah mulai mengusap wajahnya yang berpeluh tadi. Ya. Fa idza ightamma tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ya demam, kasyafaha, kemudian diusap. Ini Rasulullah lagi ngalami kritis nih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan usia yang tidak begitu apa? Tua. Kalau umur Masehi paling ya 62 tahun setengah lah ya. Kalau Hijriah kan 63, ya kan? 62 kan masih sehat. Nah, kita ingin meninggal tua atau ingin meninggal muda? Ada orang mengatakan orang mati siki mati ngesuk, ya kan? Jadi nggak perlu takut, daripada mati siki mending mati ngesuk gitu. Sebenarnya perkara ini nggak benar-benar amat ya. Jadi hikmah meninggal tidak begitu tua. Saat-saat kritis kayak gini ini berat, butuh posisi yang apa? Yang stamina prima. Syaitan akan gerumut, kita lagi berhadapan mau setar kehidupan baru begitu. Ya, sehingga Rasulullah terhindar dari yang namanya apa? Pikun. Moga-moga kita tidak ada yang mengalami apa? Pikun. Moga-moga ya. Nanti untuk setar kita sih masalahnya ya, setarnya harus fit ini ya. Nah, Rasulullah mulai apa? Mengusap wajahnya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, laknatullah alal yahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Laknat itu artinya dari Allah
ya, at-tardu wal ib'adu mir rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi semoga Allah menjauhkan rahmatnya dan mengusir rahmatnya kepada Yahudi dan Nasrani. Latar belakangnya apa? Ternyata latar belakangnya ini, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sona'u, mereka memberikan peringatan, warning, ya kan? Peringatan ma sona'u, Rasul memberikan peringatan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani tadi, ya. Walau la dzalika, kalau bukan karena peringatan Rasulullah tadi, preventif dari Rasulullah tadi, ubriza kubruhu, maka kuburan Rasulullah pasti dibangun juga. Tapi sekarang di zaman medsos, kadang orang yang buka HP, tidak semua orang punya ilmu. Udah jelas-jelas, ya, udah jelas-jelas di selambu kuburannya ini ada tulisannya Jumhuriyah At-Turkiyah, artinya apa? Republik Turki. Tetapi yang bikin video kan tulis betapa agungnya dan mulianya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari awal pintunya, terus begitu masuk, kemudian di situ berdoa dan seterusnya. Di situ ada semacam kayak apa ya, yang bandosan itu kan. Padahal di bandosan itu tulis Jumhuriyah Turkiyah, kan Turki. Nggak mungkin di Madinah ini, dan Madinah nggak mungkin seperti itu, wong dijaga ketat kayak gitu kok. Nggak bisa sembarangan. Tapi beredar tentang masalah itu, dan ternyata laku, ya kan? Kan di-share berulang-ulang. Akhirnya tergambar bahwasannya nih kuburan Rasulullah begini, mewah, dipasang teralis mewah, begini dan seterusnya gitu. Padahal di sini diperingatkan, Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan Rasulullah tidak ingin tatkala beliau meninggal dunia, kuburannya dibikin masjid. Kalau bukan karena peringatan ini, ya kuburan Rasulullah ini saya akan ditinggikan. Ya, akan apa? Ditinggikan. Ini. Makanya di sini ya pentingnya kita paham tentang siapakah sebenarnya Tuhan kita, bagaimana kita menyembahnya, dan bagaimana kedudukan orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Tuhan kita. Jadi orang secara syariat kalau meninggal dunia, ya kuburannya apa? Diratakan. Ya, biasa. Kuburan para sahabat juga biasa. Ya, kuburannya sahabat yang meninggal di Uhud juga biasa, tidak ada yang dibangun. Karena takzimnya kepada siapa? Allah. Adapun kepada mereka yang meneladani. Jadi kita bukan berdoa kepada mereka, tetapi kita mendoakan apa? Mereka. Ini pembahasan yang kita ambil, berarti tindakan yang paling berbahaya tapi tidak ada yang berbahaya, beribadah kepada Allah di dekat kuburannya orang yang saleh, karena bisa menyebabkan beribadah kepada kuburan dan lupa beribadah kepada Allah SWT. Berarti beribadah kepada Allah adalah amalan yang tertinggi dan pokok daripada hikmah diciptakannya langit dan bumi. Sedangkan sebab-sebabnya diantaranya sebagaimana yang kita bahas, yaitu takdim kepada orang yang saleh dengan cara yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.